Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dr. Dian Arthur MPD selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Indah Nur Melani Putri dengan NIM 150362101 dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan memaparkan hasil pengerjaan saya mengenai ujian tengah semester mata kuliah evaluasi pembelajaran. Oke. Ujian tengah semester evaluasi pembelajaran yang dikerjakan oleh saya sendiri, Indah Nur Melani Putri, dengan dosen pengampu Dr. Dian Arthur MPD. Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Nah, di sini ketentuan dari ujian tengah semester sendiri. Dalam sebuah kegiatan tes host, tentukanlah satu kompetensi dasar di SMK bidang konstruksi bangunan atau teknologi konstruksi dan properti, konstruksi gedung, sanitasi dan perawatan, konstruksi jalan, irigasi dan jembatan, bisnis konstruksi dan properti, atau desain pemodelan dan informasi bangunan atau kursus dan diklat konstruksi. Kemudian susunlah kisi-kisi instrumennya, lalu buat kartu soalnya, dan susunlah tes dari kompetensi dasar yang Anda pilih dengan ketentuan. Yang pertama terdiri dari 10 soal middle dan high order thinking skills atau HOTS dengan presentasi 30% banding 70%. Lalu yang kedua, perhatikan kaidah penyusunan butir tes, materi, konstruksi, bahasa, dan kunci jawaban. Yang ketiga, presentasikan dalam bentuk video dengan durasi kurang lebih 10 menit dan sertakan linknya dalam UTS ini. Yang keempat, toleransi simulari adalah 30%. Di atas 30% sama dengan 0. Kemudian akan jawaban mengenai tugas UTS saya, yaitu kompetensi dasar yang saya ambil, 3 titik memahami spesifikasi dan karakteristik kayu untuk konstruksi bangunan. Kisi-kisi instrumennya, instrumen dan teknik penilaian. KD memahami spesifikasi dan karakteristik kayu untuk konstruksi bangunan. Teknik penilaiannya dengan menekan tes tertulis. Instrumennya yang digunakan soal tes tertulis. Lalu untuk analisis hasil penelitian. Di sini KD-nya memahami spesifikasi dan karakteristik kayu untuk konstruksi bangunan. Indikatornya yang pertama menjelaskan sifat fisik kayu, yang kedua menjelaskan sifat mekanik kayu, yang ketiga menjelaskan sifat kimia kayu, yang keempat menjelaskan bagian-bagian kayu, yang kelima menjelaskan mutu dan kelas kayu, yang keenam menjelaskan kekurangan kayu sebagai bahan konstruksi, yang ketujuh menjelaskan hasil kayu olahan. Dan dengan indikator soal, peserta didik mampu menyebutkan dan menjelaskan sifat-sifat umum dari kayu. Nah, yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan sifat fisik kayu, peserta didik mampu menyebutkan sifat mekanik kayu tentang keteguhan tarik dan kekerasan kayu. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan bagian-bagian kayu. Yang kelima, peserta didik mampu menjelaskan tentang keawetan kayu. Yang keenam, peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis kayu olahan. Yang ketujuh, peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis kayu olahan. Dan di sini soal yang saya buat itu ada soal HOTS dan middle. Nah, yang pertama, sebutkan dan jelaskan sifat-sifat umum dari kayu, itu termasuk HOTS. Yang kedua, sebutkan sifat fisik kayu, itu termasuk middle. Dan yang ketiga, tentukan sifat mekanik kayu, itu pun middle. Yang keempat, jelaskan sifat mekanik kayu tentang keteguhan tarik dan kekerasan kayu, itu termasuk HOTS. Lalu yang kelima, gambarkan bagian-bagian kayu dari pohon dan beri keterangan gambarnya, termasuk HOTS juga. Lalu yang keenam, jelaskan tentang keawetan kayu, itu juga termasuk HOTS. Lalu yang ketujuh, sebutkan jenis-jenis kayu olahan, itu termasuk middle. Dan yang kedelapan, tentukan kategori kelas awet kayu dan berikan masing-masing contohnya, itu termasuk HOTS. Yang kesembilan, dinamakan apakah kayu olahan di bawah ini itu ada gambar, lalu uraikan kayu olahan tersebut, itu termasuk HOTS juga. Yang ke-10, uraikan yang dimaksud dengan kayu olahan, berikan contohnya, itu juga termasuk HOTS. Lanjut ke pembuatan kartu soal uraian.
Di sini satuan pendidikan saya mengambil contoh SMK Negeri 1 Majalengka. Nah, mata pelajarannya konstruksi bangunan untuk kelas 10 semester 2 atau semester genap. Penyusunnya saya sendiri dengan Nurani Putri dengan bentuk tesnya tertulis dengan kapasitas 2 soal middle dan 3 soal HOTS tahun pelajaran 2023 dan sampai 2024. Nah, di sini terlihat dari lembar kartu soalnya ada KD seperti yang dijelaskan di atas. KD-nya mengalami spesifikasi dan karakteristik kayu untuk konstruksi bangunan. Materi yang diambil itu dari sifat dan karakteristik kayu dan bagian-bagian kayu dengan indikator 1 menjelaskan sifat kayu, 2 menjelaskan sifat mekanik kayu, 3 menjelaskan sifat kimia kayu, yang keempat menjelaskan bagian-bagian kayu. Nah, nomor soal sendiri saya buat 1, 2, 3, 4, dan 5 seperti yang di atas yang sebelumnya saya jelaskan. Lalu ada buku sumber yang saya ambil, buku paket Gunawan, buku guru, dan lain sebagainya bisa terlihat, dan juga dari sumber internet. Nah, di sini ada rumusan soalnya. Rumusan soalnya ada 3 HOTS dan 2 middle. Nah, di sini soalnya tadi saya juga sudah menjelaskan soal-soalnya saja, dan ini bisa Anda lihat. Nah, di situ dengan ketentuan soal ada yang dikatakan soal HOTS dan ada yang dikatakan soal middle. Dan ini ada uraian jawaban-jawabannya juga. Bisa terlihat jawaban-jawabannya. Lalu menuju kartu soal berikutnya. Untuk nomor soal 6, 7, 8, 9, dan 10. Dengan buku sumber yang sama pula, dan bisa dilihat di gambar, lalu dengan KD yang sama, tapi dengan materi yang berbeda, yaitu mutu dan kelas kayu, kekurangan dan kelebihan kayu, dan hasil kelas kayu. Dengan indikator menjelaskan mutu dan kelas kayu, menjelaskan kekurangan kayu sebagai bahan konstruksi, menjelaskan hasil kayu olahan. Nah, setelah itu saya merumuskan soal. Di sini saya membuat soal tertulisnya dengan 1 bentuk soal middle dan 4 soal HOTS. Di sini ada rumusan soalnya, bisa terlihat. Nah, dan kemudian dilanjutkan dengan uraian jawabannya. Nah, setelah itu media alat bahan dan sumber belajar yang digunakan. Medianya bisa menggunakan media PPT. Alatnya bisa menggunakan LCD dan komputer atau laptop. Lalu sumber belajar bisa menggunakan buku paket bisa dengan buku konstruksi bangunan, buku siswa konstruksi bangunan, buku konstruksi bangunan jilid 1, dan internet. Ini referensi yang saya ambil. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.